Sebelum lanjut, saya beri waktu 3 detik buat yang belum subscribe untuk subscribe dan terus mendukung channel ini. 3, 2, 1, subscribe. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali bagaimana diabetes bisa terjadi. Ketika kita makan, makanan di dalam saluran cerna akan dipecah menjadi bentuk sederhana yang disebut dengan glukosa. Glukosa inilah nantinya yang akan masuk ke dalam peredaran darah. Ketika kadar glukosa meningkat, pankreas akan menghasilkan suatu hormon yang disebut insulin. Insulin ini akan berikatan dengan reseptor dan membuka kunci sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel. Sel tubuh yang menjadi tempat kerja insulin adalah sel otot, sel lemak, dan sel hati. Pada kondisi diabetes, tubuh tidak dapat memanfaatkan glukosa yang ada sehingga memerintahkan hati untuk memecah glikogen menjadi glukosa. Semakin tingginya glukosa, pankreas juga akan semakin berusaha untuk menghasilkan insulin. Pada kondisi diabetes, sel beta pankreas tidak cukup banyak menghasilkan hormon insulin, sehingga kadar glukosa di dalam darah semakin meningkat. Sulfonylurea adalah salah satu golongan obat antidiabetik yang digunakan untuk pengobatan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang tidak dapat dikontrol hanya dengan diet dan latihan fisik. Obat ini digunakan sejak tahun 1950-an. Sulfonylurea digunakan untuk pasien yang tidak kelebihan berat badan atau yang tidak dapat menggunakan metformin. Pemilihan golongan obat ini ditentukan berdasarkan efek samping dan lama kerja, usia pasien, serta fungsi ginjal. Ada beberapa obat golongan sulfonylurea, ada glibenclamid, glimepiride, glyquidone, glipisid, dan glikasid. Obat-obat ini adalah obat-obat yang masih beredar di pasaran. Kerja utama sulfonylurea adalah meningkatkan sekresi insulin sehingga efektif hanya jika masih ada aktivitas sel beta pankreas. Sulfonylurea menempel pada reseptor yang spesifik di sel beta pankreas dan menyekat pemasukan kalium melalui kanal ATP dependen. Aksi ini kemudian mempengaruhi peningkatan kalsium ke sel beta pankreas yang menyebabkan kontraksi filamen aktomiosin yang bertugas untuk memicu eksositosis dari insulin. Peningkatan kadar insulin ini menyebabkan peningkatan pula penggunaan insulin di dalam sel-sel tubuh sehingga kadar gula darah menjadi menurun. Glibenclamid dengan dosis awal 5 mg dikonsumsi 1 kali sehari segera setelah makan pagi. Dosis lanjut usia hanya 2,5 mg, mengingat efek hipoglikemik sangat besar. Glipisid dengan dosis awal 2,5 mg sampai 5 mg diminum secepatnya sebelum makan. Glikasid dosis awal 40-80 mg sekali sehari, diberikan bersama sarapan. Glimepiride dosis awal 1 mg sehari, namun biasanya meningkat hingga 4 mg bahkan sampai 6 mg. Glyquidone dosis awal 15 mg sehari dikonsumsi sebelum makan pagi. Namun pemberian dosis masih dapat disesuaikan. Umumnya efek samping yang sering terjadi adalah hipoglikemia. Namun efek samping yang jarang terjadi seperti pusing, astenia, nyeri kepala, dan mual. Ada pula interaksi obat golongan sulfonylurea yang menyebabkan efek penurunan ataupun kenaikan kadar gula darah. Terdapat obat-obatan yang dapat meningkatkan efek penurunan kadar gula darah sulfonylurea dan berpotensi menyebabkan hipoglikemia. Contohnya antiinflamasi, clarithromycin, dan quinolone. Obat-obatan yang banyak terikat dengan protein juga dapat meningkatkan efek kerja sulfonylurea, seperti aspirin, sulfonamid, chloramphenicol, dan golongan beta blocker.
Sedangkan efek hipoglikemia berat dapat terjadi pada penggunaan bersama dengan mikonazol oral. Selain hipoglikemia, terdapat pula obat-obatan yang dapat menyebabkan hiperglikemia dengan pemberian sulfonil urea. Hal ini terjadi karena obat-obat ini menyebabkan kegagalan terapi pada sulfonil urea, seperti obat diuretik tiazid, kortikosteroid, produk tiroid, estrogen, kontrasepsi oral, penitoin, dan isoniazid.